benar ini sama Teh Epa. Betul, Bu. Sebelumnya kan kita sudah menjadwalkan ya buat sesi konseling hari ini. Saya juga sudah menerima gitu informasinya gitu dan sudah diinformasikan kepada Teh Epa. Nah, boleh Teh, di sini ada 2 kursi. Teh Epa boleh pilih kursi yang mana yang menurut Teh Epa itu nyaman duduk di sini. Di sini aja ya. Boleh Teh, silahkan. Sebelumnya Teh, apakah saya boleh duduk di kursi sini? Boleh. Terima kasih Teh. Gimana Teh ini untuk jarak, apakah sudah sesuai? Sudah. Baik. Bagaimana Teh Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memasuki sesi konseling, apakah saya boleh memvideo ini untuk laporan saya? Boleh. Dan saya juga izin mencatat ya Teh, mencatat informasi yang diberikan oleh Teteh. Nah, di sini juga ada surat ya, surat persetujuan gitu, surat kontrak antara saya sama Teteh yang sebelumnya sudah saya kirim melalui kontak Teteh ya. Teteh juga mungkin udah baca. Mungkin sekarang ini boleh ditandatangani Teh. Terima kasih. Nah, sebelum masuki sesi konseling, boleh tahu gak Teh siapa aja yang boleh tahu gitu permasalahan dalam sesi konseling ini selain saya sama Teteh? Mungkin saya dan kedua orang tua saya. Berarti kedua orang tua Teteh boleh tahu ya, selain saya sama Teteh, kedua orang tua Teteh juga boleh tahu. Nah, mungkin sekarang Teh kita mulai sesi konselingnya ya. Sebelum saya masuk ke sesi konseling, mungkin sebelumnya saya sudah menerima intake inform yang diberikan oleh Teteh kepada saya, di mana Teteh itu sedang mempunyai beberapa permasalahan gitu yang harus diselesaikan oleh Teteh sendiri gitu. Nah, boleh Teh dijelasin permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Teteh saat ini? Jadi permasalahan yang sedang saya alami saat ini adalah rasa kecewa saya yang tidak kunjung hilang karena mantan kekasih saya yang dulunya saya kenal itu baik, kemudian penyayang, lemah lembut, dan juga bisa dikatakan setia. Dia itu sampai-sampai bisa selingkuh karena LDR. Berarti Teteh itu merasa sedih gitu ya, kecewa terhadap mantan Teteh. Apakah seperti itu Teh? Betul. Nah, terus apakah boleh dijelasin nggak Teh lebih detailnya bagaimana gitu? Dulu saya memiliki hubungan kurang lebih 3 tahunan dengan dia, dan ya bisa dikatakan ini yang cukup tidak baik ya, karena kami itu memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi setelah kejadian tersebut. Nah, pada awalnya saya dan dia itu LDR antara Tasik dan Ponorogo. Nah, saya di Tasik di sini dan dia itu di Jawa Timur di Ponorogo. Nah, memang sih ketika LDR itu kami tidak bisa bertemu juga paling setahun 2 kali, apalagi berkomunikasi gitu dalam WA itu juga susah, dalam WhatsApp itu apalagi bertemu untuk setiap hari, itu hal yang mustahil. Nah, karena mungkin faktor tidak bisa bertahan dan tergoda dengan dorongan luar, kayaknya kan ingin yaitu mencari kenyamanan di orang lain yang emang dekat dengan dia gitu, sehingga dia itu selingkuh, dan ya kami memutuskan untuk berhenti berkomunikasi. Berarti Tepa itu merasa sedih, kecewa terhadap mantan Tepa itu karena mungkin jarak antara Tepa sama mantan pacar Tepa gitu, dimana Tepa itu berada di Tasik dan mantan Tepa itu berada di Ponorogo gitu ya. Terus mungkin Tepa juga tidak percaya ya bahwa orang yang mungkin Tepa anggap dia itu bakalan
Tepa, mungkin entah itu karena jarak jauh, jarang ketemu, jarang komunikasi, sehingga dia lebih memilih seseorang yang mungkin mencari lagi yang lebih dekat dengan dia gitu ya. Nah, boleh diceritain teh rasa kecewa yang dialami teteh itu seperti apa gitu? Kalau untuk tidak berkomunikasi lagi dengan dia, mungkin saya juga tidak sepenuhnya tidak berkomunikasi, karena saya juga ya kalau saya sama aja dengan dia berarti otomatis saya itu nggak ada bedanya gitu sama dia. Emang kecewanya itu lebih keseringan untuk dipendam untuk diri sendiri. Kalau ke orang lain atau nunjukin ke dia bahwa aku itu kecewa, enggak sama sekali. Namun aku itu kayak pura-pura baik aja di depan dia, padahal kenyataannya sebaliknya. Berarti rasa kecewa yang dialami oleh Tepa itu mungkin Tepa itu cuma bisa memendam sendiri ya, tanpa memberitahu dia mungkin ya, lebih ke diam aja gitu, dipendam gitu ya, tanpa memperlihatkan bahwa Tepa itu sedang kecewa gitu ya. Nah, lalu ketika rasa itu datang, apa yang dilakukan oleh Tepa? Mungkin ya lebih mempercayai diri saya sendiri bahwa akan ada seseorang yang mungkin lebih dari dia, lebih baik, yang bisa menuntut kita ke lebih baik juga, dan yang pastinya nggak akan ngasih kekecewaan lagi. Karena kalau kita terus berharap kepada manusia, nggak akan merasakan ending-ending yang sakit gitu. Kan saya intinya lebih ke pasrah aja kepada Allah, dikasihnya bagaimanapun saya menerimanya karena mungkin itu sudah takdirnya. Berarti ketika rasa kecewa itu datang, mungkin Tepa itu lebih berdiam diri, terus lebih bermunajat mungkin ya kepada Allah, mungkin ini sudah takdir dari Allah. Kemudian Tepa juga percaya diri gitu, berharap ke depannya mungkin ada seseorang yang lebih baik dari dia gitu ya, dan tidak akan mengecewakan lagi gitu. Nah, ketika rasa kecewa itu datang, apa yang dilakukan oleh Tepa? Saya mungkin lebih ke senang bermainnya dengan teman-teman, kayak refreshing gitu sehingga bisa lupa gitu. Dan kebetulan saya itu emang jarang ketemu sama dia sampai sekarang juga, jadi lebih memudahkan saya untuk bisa move on gitu. Selain dari bermain bersama teman, kemudian mencari aktivitas yang positif pastinya, saya juga lebih mudah melupakan dia karena emang sampai sekarang juga saya LDR sih sebenarnya, dan dia juga masih di Ponorogo sampai saat sekarang. Berarti Tepa itu ketika rasa kecewa itu datang, Tepa itu sering bermain bersama teman gitu ya, lebih ke refreshing aja gitu ya, buat melupakan dia gitu, sehingga tidak teringat dengan dia gitu, karena bisa rame-rame mungkin ya bersama teman. Nah, setiap kapan sih rasa kecewa itu muncul di dalam diri Teteh? Mungkin ketika melihat teman-teman punya pacar ya, dan itu juga membuat saya agak iri sih sebenarnya, mah ingin memiliki pacar gitu. Namun ya mungkin pada saat itu sih ibu, kalau saya melihat teman saya ketika ya bersama pacarnya, saya teringat kembali kepada dia dan rasa kecewanya juga ada kembali. Berarti mungkin Tepa itu masih sering teringat ya kepada mantan pacar Tepa gitu ya, ketika melihat teman mempunyai pacar gitu, sedangkan mungkin Tepa masih sendiri gitu ya, masih mungkin bisa dikatakan belum bisa move on ya dari mantan pacar Tepa sebelumnya. Mungkin itu karena memang hubungannya yang cukup lama, atau rasa sayang yang diberikan oleh Tepa itu kepada dia itu sangat tulus gitu ya, sehingga tidak menyangka juga ya Tepa mantan pacar Tepa itu bisa menyanyiakan Tepa gitu ya, bisa selingkuh dengan teman. Nah, apa yang ingin diselesaikan dalam sesi konseling ini gitu, yang ingin dicapai oleh Tepa? Mungkin saya ingin merasa lebih tenang, memaafkan dia, kemudian bisa lebih merubah ke arah diri saya yang lebih positif. Nah, tadi kan Tepa ingin merasa lebih tenang gitu, kemudian ingin merubah diri menjadi lebih positif, kemudian ingin juga memaafkan gitu ya.
Nah, dalam sesi konseling ini mana yang ingin TFA selesaikan terlebih dahulu? Mungkin saya ingin mengupgrade diri menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi. Karena saya juga ingin membuktikan walaupun saya tanpa dia, saya juga bisa berkembang, bisa maju pada arah yang lebih positif. Nah, mungkin TFA itu ya dalam sesi konseling ini TFA itu ingin lebih positif gitu, ingin mengupgrade diri TFA gitu, buat membuktikan kepada mantan pacar TFA gitu ya, sehingga mungkin dia itu akan menyesal setelah meninggalkan TFA gitu ya, memperlihatkan bahwa TFA itu bisa lebih baik tanpa dia gitu ya. Nah, ada apa yang akan dilakukan oleh TFA untuk kedepannya gitu supaya TFA bisa mengupgrade diri gitu? Mungkin saya lebih ke memilih teman yang bisa mengajak saya kepada hal yang positif, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi diri saya ke arah yang positif juga, sehingga saya bisa terbawa arus oleh hal-hal yang positif. Baik ya, TFA itu bisa memperbaiki diri, salah satunya mungkin dengan mencari teman yang bisa mengajak TFA ke jalan kebenaran, mungkin ya, hal-hal positif gitu. Terus TFA juga bisa mengikuti kegiatan yang mungkin kegiatan itu membawa positif kepada TFA ya, sehingga TFA juga bisa lebih baik mungkin dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkannya bahwa TFA itu merasa sedih, kecewa terhadap mantan TFA itu gitu ya, karena mantan TFA itu bisa selingkuh ketika melakukan LDR gitu. TFA di Tasik, mungkin dianya di Ponorogo gitu, sehingga TFA itu merasakan rasa kekecewaan yang sangat dalam. Rasa kecewa itu muncul mungkin ketika TFA itu bisa melihat teman punya pacar gitu, sehingga rasa kecewa itu muncul kembali gitu dan teringat kembali kepada mantan TFA. Ketika TFA kecewa, TFA itu tidak berkomunikasi, mungkin dia lebih dipendam sendiri tanpa memperlihatkan kepada mantan pacar TFA bahwa TFA itu sedang merasa kecewa. Lalu TFA juga ingin lebih percaya diri dan berharap kepada diri sendiri bahwa TFA juga pasti bisa gitu ya tanpa dia gitu ya, mencari lebih baik, mencari pacar mungkin ya yang lebih baik dari dia. Kemudian TFA juga ketika rasa kecewa itu datang, TFA lebih ke bermain bersama teman TFA gitu ya, melakukan hal-hal positif gitu untuk supaya TFA itu tidak teringat lagi gitu ya kepada mantan TFA. Dan TFA juga di sini ingin memaafkan, mungkin ya, ingin memaafkan dia, ingin mengikhlaskan dia, mungkin ingin bisa move on gitu ya, ingin bisa move on kepada dia gitu ya, sehingga TFA bisa membuka hati untuk yang lain gitu ya. Kemudian TFA juga hal yang ingin dicapai oleh TFA itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, ingin mengupgrade diri gitu. Salah satunya mungkin dengan cara TFA mencari teman yang mungkin bisa mengajak TFA ke hal-hal positif gitu, melakukan kegiatan yang bisa menyibukkan TFA, hal-hal positif itu, sehingga TFA bisa menjadi diri yang lebih baik lagi gitu, sehingga bisa membuktikan kepada mantan pacar TFA bahwa TFA itu bisa lebih baik dari sebelumnya gitu, dari sebelum bersama dia. Nah, apakah ada hal lain teh? Saya Kesalahan lain? suka merasa insecure terhadap kemampuan diri saya sendiri. Boleh dijelasin teh? Mungkin TFA itu merasa tidak pede ya terhadap diri sendiri. Nah, rasa insecure itu apa gitu yang dimaksud rasa tidak pede itu? Mungkin ketika saya misalnya sedang berpresentasi di kelas, saya merasa bahwa kemampuan public speaking saya itu belum bagus seperti orang yang lain, sehingga dapat membuat saya itu minder dan cemas berlebihan terhadap situasi tersebut. Mungkin TFA itu sedang merasa insecure gitu, tidak pede terhadap kemampuan diri sendiri ya, apalagi mungkin ketika sedang presentasi gitu ya. Nah, TFA ketika merasakan ketika lagi presentasi terus merasa tidak pede gitu. Nah, kenapa sih rasa tidak pede itu, rasa insecure itu bisa muncul gitu? Karena mungkin saya menyadari bahwa kemampuan saya itu tidak dapat melebihi kemampuan orang lain. Berarti TFA itu lebih melihat
ke kemampuan orang lain ya. Berarti merasa diri sendiri itu belum bisa lebih baik dari orang lain. Nah, ketika rasa insecure itu datang, Teh Eva itu suka melakukan apa gitu? Mungkin kadang saya itu suka belajar tentang materi-materi yang akan saya presentasikan, namun tetap saja rasa insecure itu tetap muncul gitu dalam diri saya. Nah, berarti Teh Eva itu meskipun Teh Eva sering belajar gitu ya, sering melakukan hal-hal positif mungkin dalam pembelajaran terutama ya, tapi Teh Eva itu sering merasa insecure gitu ya, merasa tidak pede gitu terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, apa yang dilihat oleh Teh Eva terhadap teman Teh Eva sehingga Teh Eva itu bisa melihat bahwa teman Teh Eva itu lebih baik gitu daripada Teh Eva? Saya merasa bahwa saya itu lebih banyak kurangnya, kemudian dalam bahasa-bahasa dan pengetahuan yang lainnya mereka itu lebih tahu gitu, sedangkan saya belum memiliki banyak pengalaman yang lebih. Berarti Teh Eva itu melihat orang lain lebih baik daripada Teh Eva itu mungkin dari cara bicara orang lainnya juga gitu ya, ketika public speakingnya bagaimana gitu, sehingga Teh Eva itu merasa bahwa Teh Eva itu belum bisa mencapai target yang diinginkan kayak teman-teman gitu ya. Nah, apa yang ingin Teh Eva selesaikan pada sesi konseling ini saat ini? Mungkin saya ingin lebih pede lagi tampil di depan banyak orang. Mungkin Teh Eva ingin lebih pede gitu, ingin tidak insecure lagi di hadapan orang-orang. Apakah ada lagi Teh hal yang ingin dicapai? Nah, bagaimana cara Teh Eva planning ke depannya gitu supaya bisa lebih pede lagi gitu? Kalau untuk cara dari insecure tersebut, mungkin saya ikut konseling kali ini saya ingin tahu ya bagaimana caranya agar bisa menjadi pede dan bisa lebih meningkatkan public speaking saya. Berarti Teh Eva, apakah Teh Eva sebelumnya sudah mencoba beberapa hal gitu supaya Teh Eva itu bisa lebih percaya diri? Saya sudah berusaha, misalnya kayak baca materi seperti tadi, namun saya juga tetap memiliki overthinking yang berlebihan tentang hal itu. Meskipun saya sudah belajar, tapi rasa takut dan kecemasan itu selalu ada. Berarti Teh Eva juga ya sebelumnya sudah pernah mencoba mungkin ya beberapa hal gitu supaya Teh Eva itu bisa menghilangkan rasa tidak pede itu gitu. Salah satunya Teh Eva juga, tapi Teh Eva juga mungkin selain kan sebelumnya baca materi mungkin aman-aman aja gitu, tapi ketika public speaking, ketika berada di depan umum presentasi gitu, Teh Eva tidak bisa sepenuhnya mungkin kayak teman gitu ya, terus merasa overthinking, takut, kecemasan gitu. Nah, rasa takut dan kecemasan itu bagaimana gitu Teh ketika Teh merasakan hal tersebut? Mungkin seperti saya lagi presentasi, saya tiba-tiba ngeblank ketika di depan, seperti itu. Ketika presentasi rasa takut itu muncul, nah tiba-tiba saya itu hilang gitu ingatan materi-materi selanjutnya. Berarti Teh Eva itu merasa takut dan overthinking yang berlebihan itu, sehingga Teh Eva itu ketika presentasi di depan itu semua materi itu terasa hilang gitu ya dalam ingatan Teh Eva, mungkin karena ketakutan dan kecemasan itu gitu. Bisa ngeblank gitu ya. Nah, berarti dapat disimpulkan ya Teh bahwa Teh Eva itu merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri gitu. Mungkin ketika presentasi, apalagi public speaking yang ingin Teh Eva capai itu gitu, belum sepenuhnya Teh Eva bisa melakukan public speaking seperti teman Teh Eva, mungkin seperti orang lain gitu. Nah, Teh Eva juga mungkin sering belajar untuk sebelum contohnya kayak presentasi gitu ya, sebelum presentasi itu Teh Eva sering membaca materi gitu. Namun namun ketika presentasi dilakukan mungkin Teh Eva itu merasa takut dan cemas berlebihan itu, sehingga materi yang dibaca oleh Teh Eva, yang dihafal oleh Teh Eva mungkin itu
mengganggu TEPA ya, sehingga materi itu hilang gitu, ngeblank. Nah, apakah ada hal lain teh? Saya suka takut ketika tiba-tiba dimarahi oleh kedua orang tua saya karena gadang. Padahal gadang tersebut itu bukan untuk lihat-lihat sosmed atau yang lainnya. Intinya bukan hal yang negatif yang nggak perlu gitu. Tapi saya gadang itu karena memiliki banyak tugas dari kampus, dari tempat saya mengajar. Mungkin TEPA itu merasa cemas gitu ya terhadap orang tua TEPA gitu, karena rasa takut yang TEPA miliki terhadap orang tua TEPA itu sangat berlebihan gitu ya. Nah, contohnya rasa cemas itu datang ketika apa gitu? Ketika orang tua saya membentak kepada saya karena gadang. Berarti TEPA itu merasa takut, merasa cemas ketika mendengar bentakan dari orang tua TEPA mungkin ya, yang mungkin menyuruh TEPA buat tidur gitu ya. Tapi TEPA juga melakukan hal tersebut bukan untuk melakukan hal-hal negatif, tetapi untuk melakukan hal-hal positif gitu ya, karena mungkin entah itu dari tugas gitu ya, ataupun hal-hal lainnya yang harus dikerjakan oleh TEPA. Nah, lalu apa yang TEPA lakukan ketika TEPA merasa takut gitu sih, ketika orang tua TEPA membentak TEPA gitu? Saya kadang kalau saya punya keberanian, saya memberikan pengertian kepada kedua orang tua saya bahwa saya itu gadang karena memiliki banyak sekali tugas-tugas dari kampus ataupun dari tempat saya mengajar. Tapi jika saya emang sudah takutan sekali, kadang saya suka langsung tidur gitu. Berarti TEPA juga mungkin ketika sedang emang tugas itu harus beres gitu ya, ataupun bagaimana, TEPA suka memberi pengertian terhadap orang tua TEPA gitu, supaya mereka itu mengerti bahwa TEPA itu melakukan hal tersebut itu untuk hal-hal positif gitu ya, bukan hal-hal lain. Tapi ketika TEPA mungkin masih ada waktu buat mengerjakannya esok hari gitu, TEPA suka lebih baik tidur gitu. Nah, ketika TEPA memberi pengertian terhadap orang tua TEPA, apa respon orang tua TEPA terhadap TEPA? Kalau bagaimana respon kedua orang tua saya itu, mereka kadang ngerti, kadang tidak. Mungkin jikalau ya sedang marah sekali, ya gimana mengerti gitu. Kalau emang lagi ngerti ya kadang lagi ngerti, dia itu ngerti dengan aktivitas atau kegiatan padat yang saya miliki. Berarti mungkin tergantung mood juga ya, kadang ketika TEPA memberi pengertian gitu ya, orang tua TEPA juga kadang suka mengerti ataupun kadang mungkin tidak mengerti ya terhadap apa yang dilakukan oleh TEPA gitu. Nah, ketika rasa takut itu muncul gitu, terus cemas TEPA, apa yang dilakukan TEPA selain TEPA melanjutkan tugas tersebut gitu? Mungkin saya kadang suka sambil nangis mengerjakan tugas itu, karena yang namanya dibentak dan tidak memakai nada tinggi itu merupakan hal yang mengagetkan gitu. Emang kaget dan takut juga. Berarti ketika TEPA merasakan ketakutan itu, TEPA itu suka menangis gitu ya, meskipun masih ada tugas yang harus dikerjakan gitu ya, tapi setidaknya nangis itu bisa membuat diri tenang gitu. Nah, ada hal lain lagi teh yang dilakukan TEPA ketika TEPA merasa kaget gitu, takut? Mungkin nggak jauh ya dari hal tersebut, nangis sih yang saya bisa lakukan, cuma itu. Berarti TEPA itu cuma bisa nangis gitu, nggak cerita ke teman atau gimana? Iya. Nah, dalam sesi konseling ini apa yang ingin diselesaikan oleh TEPA? Saya ingin memiliki cara supaya orang tua saya itu lebih mengerti tentang aktivitas yang saya miliki, kemudian saya bisa lebih tenang lagi dan saya bisa beradaptasi dan menerima tentang hal itu juga gitu. Mungkin karena mereka meminta juga ada alasan tersendiri gitu, karena mungkin saya supaya tidak sakit, bisa menjaga kesehatan. Mungkin hal yang dicapai TEPA itu ingin lebih mengerti, membuat orang tua TEPA mengerti gitu keadaan TEPA itu seperti apa, tugas yang harus diselesaikan itu seperti apa, aktivitas kegiatan TEPA itu bagaimana gitu.
TEPA juga ingin merasa lebih tenang gitu ya menghadapi situasi tersebut gitu. Terus TEPA juga mungkin ingin lebih tahu gitu, lebih memberitahu kepada orang tua TEPA gitu ya, bahwa aktivitas yang dilakukan oleh TEPA itu hal-hal positif gitu, nggak negatif gitu. Mungkin orang tua TEPA juga kayak gitu ada alasannya. Mungkin orang tua TEPA itu khawatir akan diri TEPA, kesehatan TEPA gitu, sehingga menyuruh TEPA untuk tidak begadang. Ya. Nah, apa hal kedepannya yang diharapkan oleh TEPA gitu setelah mengikuti sesi konseling saat ini? Ya, saya ingin membuat kedua orang tua saya mengerti tentang aktivitas yang saya miliki yang tadi sudah saya sebutkan. Saya ingin lebih tenang dan juga bisa memaafkan gitu, dan intinya saya lebih bisa mengerti tentang situasi yang dimiliki orang tua saya saat itu. Berarti TEPA juga ingin lebih mengerti situasi yang dilakukan oleh orang tua TEPA juga mungkin ya. Mungkin orang tua TEPA itu sedang dalam situasi apa gitu, mungkin karena ada beberapa hal dalam hidup orang tua TEPA juga gitu, sehingga TEPA-nya juga kalau membentak itu mungkin ada alasan gitu ya, entah itu karena orang tua juga capek gitu, terus kasihan melihat anaknya gitu, takut anaknya sakit ataupun bagaimana. Nah, apakah ada hal lain teh? Nah, mungkin bisa disimpulkan ya bahwa TEPA itu merasa cemas gitu karena ketakutan terhadap orang tua TEPA gitu, sehingga membuat TEPA itu merasa takut akan dibentak itu gitu. TEPA itu terus menangis gitu ya ketika mendengar orang tua membentak TEPA gitu. TEPA itu dibentak oleh orang tua karena begadang gitu ya. Tapi orang tua belum tahu gitu apa alasan TEPA begadang itu gitu. TEPA itu begadang bukan karena hal-hal negatif, tapi hal-hal positif. Contohnya kayak mengerjakan tugas atau mengerjakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya gitu, sehingga TEPA itu harus menyelesaikan pada malam itu. Nah, ketika saat itu juga TEPA sering memberi pengertian kepada orang tua TEPA ya, supaya mereka itu mengerti akan situasi yang dihadapi oleh TEPA saat ini. Terus mungkin respon ketika TEPA memberikan pengertian terhadap orang tua TEPA juga, orang tua TEPA juga memberikan respon mungkin kadang mengerti, kadang tidak gitu ya, tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, TEPA juga kedepannya ingin lebih mengerti cara ingin lebih mengerti gitu ingin mengerti orang tua gitu, orang tua juga ingin mengerti TEPA, mungkin ya ingin saling mengerti gitu ya, bagaimana cara untuk bisa mengerti diri sendiri mungkin, terus mengerti orang tua juga gitu, ingin orang tua itu lebih mengerti TEPA gitu, bahwa TEPA itu melakukan hal tersebut itu karena kebutuhan mungkin ya, kebutuhan buat di kampus mungkin ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas dan yang lainnya. Nah, TEPA juga ingin lebih tenang dalam menghadapi situasi itu gitu ya, ingin lebih berpikir positif juga ya, ingin meyakinkan orang tua TEPA bahwa TEPA itu melakukan hal tersebut itu positif gitu ya, untuk kebaikan diri sendiri juga ya. Tapi mungkin orang tua TEPA juga merasa khawatir akan kesehatan TEPA gitu ya, sehingga orang tua TEPA itu lebih menyuruh TEPA untuk tidur lebih awal. Nah, apakah ada permasalahan lain teh? Saya itu sekarang sedang kuliah ya Bu di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan juga kebetulan ngambil S1 bimbingan dan konseling. Nah, saya itu di sana memiliki banyak sekali tugas. Tapi saya dengan banyaknya tugas bukan malah menarik saya untuk rajin, tapi diri saya itu lebih ke terjadi kemalasan pada diri saya, karena mungkin banyak sekali tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan, sehingga membuat saya kebingungan harus mengerjakan tugas yang mana dulu, sehingga terjadilah kemalasan dalam diri saya karena kebingungan tersebut. Berarti TEPA itu merasa capek mungkin ya, karena terlalu banyak aktivitas yang harus diselesaikan oleh TEPA dalam kehidupan TEPA gitu. Contohnya kayak tadi di kampus gitu ya, ada banyak tugas dan TEPA itu bingung dalam skala prioritas yang harus diselesaikan oleh TEPA itu yang mana dulu gitu. Nah, ketika rasa
capek itu muncul? Kapan ketika rasa capek itu muncul? Ketika saya memiliki banyak tugas dan saya tidak bisa memilih tugas mana dulu yang harus saya kerjakan, karena antara kuliah dan mengajar saya itu memiliki sekali banyak tugas yang harus dikerjakan juga. Berarti kegiatan TF itu bukan hanya kampus ya, mungkin ada kegiatan di luar di luar kampus, kayak mungkin ikut organisasi juga ya teh, ikut juga mengajar mungkin ya. Jadi kegiatan TEPA itu dalam sehari-hari itu sangat padat mungkin ya. Nah, apa yang dilakukan TEPA ketika rasa capek itu datang? Saya kadang suka males sekali dan ngerjain tugas itu H-1 gitu ya, kalau sudah hampir dekat deadline baru saya mengerjakan. Dan juga ketika rasa males itu muncul, saya keseringan ingin sekali jalan-jalan kayak refreshing gitu bersama teman ya, supaya saya itu lebih fresh lagi buat ngerjain tugas dan lebih mood lagi biar supaya rajin. Namun kendalanya saya itu kadang walaupun suka begitu tapi saya tetap saja malas dan bawaannya itu ingin berhenti buat kuliah. Berarti ketika rasa malas itu datang, TEPA itu ingin sekali refreshing gitu ya, untuk lebih supaya tenang aja gitu ya, ingin refreshing bersama teman gitu, untuk menghilangkan jenuh, mungkinnya kejenuhan itu dalam belajar. Nah, apakah TEPA suka refreshing bersama teman? Iya, saya sering sekali bermain ya, keluar jalan-jalan bersama teman-teman. Baik, TEPA berarti suka refreshing ya bersama teman mungkin ya. Selain bersama teman, apakah ada hal lain yang membuat TEPA ketika merasakan hal tersebut TEPA melakukan apa gitu? Mungkin saya itu kalau sedang males ngerjain tugas, saya itu kadang suka sesekali buat nonton film di HP, nonton drakor kayak gitu, kemudian baca novel di novel kayak Wattpad gitu, kemudian suka dengerin musik sehingga bisa mengembalikan mood saya buat ngerjain tugas. Berarti salah satu cara TEPA untuk mengembalikan mood itu mungkin dengan cara nonton film, baca novel, ataupun refreshing bersama teman gitu ya. Baik, saya berarti dapat disimpulkan ya bahwa TEPA itu merasa capek gitu ya, akan kegiatan yang dilakukan oleh TEPA saat ini gitu ya, aktivitas TEPA dalam sehari-hari gitu. Contohnya mungkin salah satunya dengan tugas kuliah, karena TEPA itu tidak hanya kuliah tapi ada mengajar gitu ataupun mengikuti kegiatan organisasi gitu ya, sehingga ketika rasa capek itu dan rasa malas itu datang, TEPA itu bukannya malah lebih semangat mengerjakan tugas gitu, lebih ke malah menunda-nunda tugas, tapi TEPA itu bisa mengerjakannya H-1 ya, H-1 dikumpulkan itu. Mungkin ketika rasa malas itu datang atau rasa capek itu datang, TEPA itu sering melakukan refreshing bersama teman gitu. Begitu refreshing bersama teman, nonton TV gitu, nonton film gitu ya, baca Wattpad, baca novel kayak gitu ya, ataupun scroll TikTok gitu ya. Nah, di sini juga TEPA itu hal yang ingin dicapai oleh TEPA itu salah satunya ingin lebih rajin gitu ya, ingin lebih rajin ke depannya gitu buat melakukan tugas itu gitu. Nah, apakah ada permasalahan lain teh? Saya itu memiliki saya itu kebetulan kembar ya. Saya itu kakak dan adik saya, ada adik saya. Nah, kebetulan kami juga kuliah di tempat yang sama, ngambil prodi yang sama dan fakultas juga yang sama pastinya. Nah, saya kebetulan yang bisa motor hanya saya dan adik saya itu tidak bisa bawa motor, sehingga membuat saya itu kadang merasa kesal gitu. Kadang saya kan suka ingin gantian kalau bawa motor. Nah, kalau adik saya itu kan tidak bisa ya, jadi menimbulkan rasa kesal tersebut. Berarti TEPA itu merasa sedih gitu ya terhadap adik EPA gitu, karena TEPA itu cuma TEPA itu yang bisa bawa motor gitu ya, tapi adik TEPA tidak bisa bawa motor gitu, tapi TEPA itu ingin kadang gantian gitu ya buat bawa motor dengan adik TEPA.
Nah, ketika Teh Eva sedang merasa kesal, merasa sedih terhadap adik Teh Eva, apa yang dilakukan oleh Teh Eva? Saya kadang suka marah, cuma marahnya itu sebentar gitu, nggak lama. Dan saya juga kan kadang mengerti, kadang tidak. Kalau emang lagi kesal banget, kadang saya nggak mengerti. Kalau emang suatu saat juga kadang saya mengerti, oh iya adik saya itu nggak bisa bawa motor, udah belajar juga tetap karena dia itu punya rasa trauma dan takut gitu kalau naik motor, sehingga saya juga dipaksa buat mengerti gitu keadaan dia. Oh, berarti Teh Eva itu ketika rasa sedih itu muncul gitu, Teh Eva itu sering marah gitu ya terhadap adik Teh Eva, tapi marahnya juga bukan yang kayak membentak kayak gimana gitu, tapi Teh Eva lebih mengerti dia gitu bahwa memang dia itu tidak bisa bawa motor, entah itu karena mungkin dia yang tidak bisa, kemudian ada trauma gitu yang dialami oleh adik Teh Eva. Nah, ketika rasa marah itu datang, apa yang dilakukan Teh Eva gitu? Kayak tadi saya kadang suka mengerti, kadang suka tidak gitu, kadang marahan, tapi marahnya juga nggak lama gitu, cuma sebentar aja ketika harus bawa motor aja. Kalau udah enggak ya udah. Kalau saya marah juga mau digimanain, orang nggak bisa gitu, mau dipaksain juga kan tetap gak bisa, malah nggak bisa jaga keselamatan juga kan kalau kita paksa orang yang nggak bisa bawa motor buat bawa motor. Berarti tetapnya Teh Eva itu lebih mengerti gitu ya, harus lebih mengerti terhadap adik Teh Eva gitu ya, karena emang adik Teh Eva itu tidak bisa bawa motor gitu ya, tapi Teh Eva juga mungkin ketika kalau marahan juga tidak lama gitu ya, cuma sebentar mungkin bisa baikan lagi gitu ya. Saat kapan Teh rasa kecewa itu datang gitu, rasa sedih itu datang? Mungkin ketika saya dan adik saya itu sedang bepergian jauh dalam perjalanan yang cukup lama juga, dan menimbulkan saya itu pegel gitu ketika bawa motor, sehingga saya itu kadang coba gantian, ya mau gimana lagi kan orang nggak bisa, kata dia tuh. Ya juga ya, tapi tetap ada rasa greget gitu dalam hati saya itu, kenapa harus gak bisa bawa motor, padahal kan banyak banget ya orang yang mau belajar gitu, bahkan orang yang dari dulu takut gitu, tapi sekarang kalau udah bisa, kalau belajar ya bisa-bisa aja sebenarnya, cuma emang dari diri dianya nggak mau bisa motor kayaknya. Berarti rasa sedih itu datang, rasa capek itu datang ketika mau berpergian mungkin ya, bingung gitu harus Teh Eva terus yang bawa motor gitu, ataupun ketika sudah berpergian Teh Eva itu merasa capek gitu ya, berpergian jauh Teh Eva itu merasa capek, sehingga Teh Eva itu ingin dia yang bawa motor, tapi tidak bisa ya, mungkin karena Teh Eva juga harus bisa mengerti dia gitu bahwa dia itu tidak bisa motor. Nah, tapi Teh Eva sebelumnya pernah mencoba buat mengajar motor pada dia. Sudah dari dulu, bahkan saat dulu saya bisa motor, bahkan dia duluan yang belajar motor. Saat dulu masih saya kelas 5, dia itu yang paling bisa duluan, sedangkan saya melihat dia udah bisa, saya belum bisa, saya belajar sendiri. Dia saya bisa aja ke motor teh, naik motor dan bisa gitu perjalanan jauh. Tapi adik saya itu udah bisa, tapi dia itu trauma ketika bertemu dengan kendaraan yang besar gitu, jadi dia itu gak mau nyampe sekarang. Tapi kalau depan rumah emang bisa sih bawa motor, cuma kalau ke jalan yang gede kayak banyak kendaraannya, ya itu suka kadang nggak bisa, bukan kadang lagi sih, emang nggak bisa Bu. Oh, berarti emang sebelumnya itu uh, adik Teh Eva gitu yang bisa bawa motor gitu. Tapi setelah itu karena mungkin lama tidak bawa motor gitu, uh, terus mungkin trauma juga ya, adik Teh Eva gitu, adik Teh Eva juga gitu ya melihat kendaraan yang besar gitu, sehingga sekarang harus bawa motor dan bisa motor itu cuma Teh Eva gitu. Teh Eva itu memberanikan diri berarti ya. Nah, apa yang ingin dicapai pada sesi konseling ini, harapan buat kedepannya itu apa gitu? Mungkin saya itu ingin memberi pengertian supaya adik saya itu bisa gitu mau lagi belajar naik motor, sehingga saya bisa gantian sama dia. Kemudian kan dia itu, aku gak tahu ya dia itu mau atau enggak belajar itu lagi. Nah saya itu ingin saya itu lebih sabar lagi, mungkin lebih menerima kenyataan bahwa dia itu emang gak mau dan gak bisa buat belajar motor karena memiliki trauma yang cukup
mungkin trauma yang cukup dalam juga ya dalam bermotor itu. Nah, baik dari dua hal gitu ya, tadi TEPA itu yang ingin dicapai TEPA itu memberi pengertian kepada adik TEPA, kemudian lebih sabar gitu. Apa yang ingin diselesaikan dalam sesi konseling ini? Yang pastinya adik saya ingin lebih mengerti dan mau gitu belajar motor lagi. Berarti TEPA itu ingin memberi pengertian terhadap adik TEPA gitu, bahwa dia juga mungkin bisa ya bawa motor, tapi karena ketakutan, trauma dia gitu, sehingga dia itu tidak bisa membawa motor. Nah, ada hal lain teh yang ingin dicapai? Tidak mungkin dari dua itu. Jadi dapat disimpulkan ya teh bahwa TEPA itu merasa sedih gitu ya terhadap adik TEPA gitu ya, karena adik TEPA itu tidak bisa bawa motor dan hanya TEPA aja yang bisa bawa motor gitu. Ketika itu mungkin ketika merasakan sedih itu TEPA sering marahan sama adik TEPA, tapi mungkin tidak lama ya marahannya, cuma sebentar gitu. Dan ketika rasa itu datang mungkin ketika TEPA itu capek gitu ya, ketika sudah berpergian jauh gitu merasa capek gitu, sehingga TEPA itu ingin adik TEPA itu bisa bawa motor gitu ya. Lalu TEPA juga rasa capek itu datang ketika mau berpergian gitu, jadi bingung gitu ya, harus harus TEPA terus yang harus bawa motor gitu. Nah, TEPA juga di sini ingin memberi pengertian kepada adik TEPA bahwa adik TEPA juga bisa bawa motor gitu ya, tanpa mungkin sebelumnya juga kan adik TEPA itu sudah bisa motor gitu ya, tapi karena trauma yang dialami oleh adik TEPA sehingga adik TEPA itu tidak mau lagi bawa motor gitu ya, ada ketakutan mungkin ya yang sangat dalam gitu. Dan TEPA juga ingin lebih sabar ke depannya gitu, buat mengerti situasi dan kondisi adik TEPA gitu saat ini. Nah, dari kelima permasalahan tadi teh, apa yang ingin diselesaikan dalam sesi konseling saat ini? Mungkin yang paling saya inginkan itu ingin lebih pede lagi tampil di depan banyak orang, karena menurut saya itu hal yang sangat utama ya, apalagi saya kan sekarang lagi kuliah dan harus bisa menyelesaikan hal tersebut segera cepat. Baik, TEPA itu ingin menyelesaikan bahwa TEPA itu ingin lebih pede lagi buat berbicara di depan umum, mempunyai public speaking yang baik gitu ya, mempunyai kemampuan yang baik ketika berbicara di depan umum juga ya. Nah, kedepannya yang dipikirkan oleh TEPA itu bagaimana gitu buat buat supaya TEPA itu merasa lebih pede lagi ke depannya. Mungkin saya harus lebih rajin dalam membaca materi, kemudian harus bisa bodo amat tentang komentar negatif dari orang-orang di sekitar saya, sehingga saya juga dapat mengupgrade diri dengan lebih baik dan dapat menghasilkan public speaking yang baik juga pada diri saya. Baik, mungkin itu harapan yang akan dilakukan TEPA juga mungkin buat kedepannya, bahwa TEPA itu akan lebih rajin lagi dalam membaca materi gitu, dan bersikap bodoh amat kepada komentar orang lain, komentar negatif orang lain gitu ketika berada di depan kelas gitu ya, ketika berbicara di depan umum gitu, sehingga TEPA itu akan lebih fokus gitu ya, menghilangkan overthinking juga ya, menghilangkan kecemasan dan rasa takut itu gitu. Lalu buat ini kan lebih rajin lagi dan bodo amat. Nah, apa yang akan dilakukan setelah TEPA mencapai hal-hal tersebut? Mungkin saya akan merasa lebih tenang, tidak cemas lagi, dan saya bisa tampil pede di depan orang banyak. Nah, berarti setelah yang diharapkan oleh TEPA setelah TEPA belajar lebih baik, kemudian bodo amat terhadap komentar orang lain, TEPA itu akan merasa lebih tenang gitu ya, untuk ketika berbicara di depan umum gitu, lebih tenang, kemudian tampilnya lebih pede lagi gitu ya, sehingga TEPA juga bisa mungkin kayak sama teman gitu, mempunyai kemampuan yang sama teman, ataupun mempunyai kemampuan yang lebih dari teman TEPA gitu. Nah,
buat harapan ke depan ya Teh setelah mencapai hal-hal tersebut, apa yang diinginkan oleh Teh Eva? Saya ingin lebih tampil pede di depan orang lain. Berarti Teh Eva itu ingin tampil lebih pede gitu ya. Ada hal lain setelah mengikuti sesi konseling ini, apa yang ingin diharapkan oleh Teh Eva buat kedepannya, buat diri Teh Eva gitu? Intinya bisa berubah ke yang lebih baik dari sekarang. Selain itu Teh ada lagi? Mungkin sudah ya yang tadi, ingin supaya orang tua saya lebih mengerti tentang keadaan saya dan tidak membentak saya lagi di kalau gadang. Kemudian ingin memberi pengertian kepada adik saya untuk bisa lebih mau dan ingin belajar lagi motor. Kemudian saya ingin lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas dan banyak lagi mungkin ya Bu yang saya harapkan. Cuma itu saja sih yang saya inginkan saat ini. Jadi dapat disimpulkannya bahwa Teh Eva itu ingin lebih pede gitu ketika berbicara di depan umum gitu. Terus Teh Eva juga salah satunya mungkin dengan lebih rajin belajar gitu, membaca materi gitu ya, dalam buat persiapan buat presentasi gitu ya, buat berbicara di depan umum, ataupun merasa bodoh amat terhadap komentar orang lain gitu ya, terhadap diri Teh Eva gitu. Mungkin itu hal-hal negatif tentang Teh Eva gitu. Dan Teh Eva juga setelah melakukan hal-hal yang tadi, mungkin Teh Eva akan lebih tenang gitu ya saat tampil di depan umum gitu ya, lebih bagus dalam berpublic speaking. Kemudian Teh Eva inti dari semua permasalahan ini, Teh Eva itu ingin berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Dari mulai permasalahan yang mungkin Teh Eva itu ingin move on gitu, ingin mengikhlaskan mantan Teh Eva gitu ya buat kedepannya, sehingga Teh Eva akan ingin menjadi lebih baik lagi. Kemudian Teh Eva juga ingin menghilangkan rasa tidak pede itu, ingin lebih percaya diri gitu ketika berada di depan umum gitu, mempunyai public speaking yang bagus. Kemudian Teh Eva juga ingin memberi pengertian terhadap adik Teh Eva gitu ya, untuk adik Teh Eva itu supaya bisa motor gitu. Dan Teh Eva juga ingin lebih mengerti situasi dan kondisi yang dialami oleh adik Teh Eva gitu. Dan Teh Eva juga ingin lebih rajin dalam mengerjakan tugas-tugas, entah itu tugas kuliah ataupun aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Teh Eva juga ingin lebih mengerti orang tua Teh Eva gitu terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Teh Eva saat ini gitu. Yang intinya mungkin dari sesi konseling saat ini, Teh Eva itu ingin berubah menjadi lebih baik buat kedepannya gitu ya. Nah, ada hal lain Teh yang ingin disampaikan oleh Teh Eva? Mungkin sudah. Baik, mungkin dicukupkan sekian ya Teh sesi konseling saat ini. Semoga setelah mengikuti sesi konseling saat ini, Teh Eva itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Adapun harapan-harapan buat kedepannya yang tadi mungkin Teh Eva sebutkan, semoga bisa terwujud secepatnya gitu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Teh, jika tidak ada yang disampaikan, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada sesi konseling saat ini. Terima kasih Teh sudah datang kembali. Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya kita menjadwalkan kembali mungkin ya Teh ya. Baik, terima kasih Teh. Sama-sama.